Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pembelajaran hari ini bertemu lagi dengan Ibu ya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang mengenai transport membran pada sel. Transport membran pada sel itu ada dua. Yang pertama, transport aktif dan transport pasif. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai transport pasif pada sel ya. Nah, transport pasif pada sel itu juga ada dua proses. Yang pertama ada proses difusi dan proses osmosis. Apa sih proses difusi dan osmosis itu? Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi, proses difusi adalah proses berpindahnya zat terlarut dari larutan konsentrasi tinggi dan ke larutan konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah proses berpindahnya zat pelarut dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, untuk membuktikan proses difusi dan proses osmosis di kehidupan sehari-hari, mari kita lakukan praktikum bersama-sama. Untuk praktikum difusi, bahan-bahan yang kita butuhkan sangat sederhana. Yang pertama, ada 2 kantong teh celup, gelas berisi air panas, dan gelas berisi air dingin. Sedangkan bahan yang digunakan untuk praktikum osmosis, yang pertama adalah 3 buah kentang yang sudah dipotong, air mineral biasa, air garam, dan larutan isotonis atau kita bisa menggunakan minuman Pocari Sweat. Kemudian ada penggaris dan alat tulis. Pertama, kita melakukan praktikum difusi osmosis. Nah, bahan-bahan yang bisa disiapkan itu ada 2 buah teh kantong, kemudian ada gelas berisi air dingin dan berisi air panas. Nah, praktikumnya, cara kerjanya itu sangat sederhana. Teh kantong yang telah kita siapkan, kemudian kita masukkan ke dalam masing-masing gelas yang berisi air tersebut. Secara bersamaan ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita hitung waktu berapa lama dari masing-masing teh akan bisa terlarut dengan sempurna di masing-masing gelas yang berisi air dengan suhu yang berbeda. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan percobaan osmosis pada kentang. Dan yang kita butuhkan yang pertama otomatis ada kentang. Kemudian ada berbagai macam larutan. Yang pertama ada larutan isotonis atau kita bisa menggunakan minuman Pocari Sweat. Kemudian ada air garam dan air mineral biasa. Step pertama yang kita lakukan adalah mengukur diameter potongan kentang menggunakan penggaris. Kemudian catat hasil pengukurannya ya, jangan lupa. Kemudian, nah ini kan sudah ada 3 jenis air yang berbeda. Kita masukkan masing-masing 1 potongan kentang ke dalam larutan yang berbeda. 1, 2. Kemudian kita tunggu selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kalian catat perubahan diameter dari masing-masing kentang. Kita lihat hasil dari praktikum difusi kita. Yang pertama ada teh yang kita celupkan di air panas. Kita bisa lihat bahwa teh yang dicelupkan di air panas itu memiliki warna yang lebih coklat atau lebih pekat. Karena pada ini difusi terjadi secara sempurna atau zat terlarut yang ada di dalam teh menyebar sempurna ke air sehingga air di sini lebih berwarna coklat dan membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk difusinya bisa terjadi secara sempurna. Nah, kemudian kita bandingkan dengan hasil teh yang kita celupkan di air dingin. Kita bisa lihat bahwa airnya itu tidak sepekat ketika kita mencelupkan di air panas. Hal ini disebabkan karena air dingin itu bisa memperlambat proses difusi dan waktu yang dibutuhkan untuk difusi pada air ini juga relatif lama. Nah, bisa disimpulkan bahwa difusi juga dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang tinggi atau suhu panas bisa mempercepat proses difusi, sedangkan suhu yang rendah atau suhu dingin itu bisa memperlambat proses difusi.
Nah, setelah kita sudah menunggu 10 menit, kemudian kita keluarkan masing-masing kentang dari masing-masing larutan. Kemudian kita ukur ya diameter kentangnya. Nah, dari pengukuran tersebut kita bisa mengetahui bahwa kentang yang direndam dalam larutan isotonis atau Pocari Sweat tadi memiliki perubahan diameter yang paling signifikan karena larutan Pocari Sweat ini bersifat hipotonis daripada larutan atau cairan sel yang ada di dalam kentang, sehingga proses osmosis bisa lebih cepat. Kemudian untuk larutan garam atau kentang yang direndam dalam larutan garam memiliki perubahan diameter atau dia malah diameternya berkurang karena hal ini disebabkan oleh larutan garam itu bersifat hipertonis daripada cairan sel yang ada di dalam kentang, sehingga bisa mengurangi diameter kentang karena cairan sel yang ada di kentang ini keluar ke lingkungan atau keluar ke larutan garam. Kemudian untuk kentang yang direndam di dalam larutan mineral biasa memiliki perubahan diameter yang tidak signifikan. Nah, tadi untuk kentang yang direndam dalam larutan isotonis ini diameternya lebih bertambah ya, atau diameternya bertambah. Jadi kesimpulannya untuk kentang yang di larutan hipertonis itu dia diameternya bertambah, kentang yang di dalam larutan garam diameternya berkurang, kemudian kentang yang ada di mineral biasa itu dia bertambah diameternya tapi tidak terlalu signifikan. Nah, tadi Ibu sudah contohkan petunjuk dari praktikum osmosis dan difusi. Silakan kalian coba di rumah ya. Kemudian hasil percobaannya dikumpulkan minggu depan. Selamat mencoba di rumah anak-anak. Dan sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.